anugerah-Mu pada pagi hari ini. Buat hati kami sungguh melekat kepadamu Tuhan. Celikkan mata rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Karena sejak beberapa waktu yang lalu Tuhan berkata begini, berkat yang ajaib yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita ini, sebetulnya sesuatu yang membutuhkan akan fondasi dan bahkan pilar-pilar yang kuat dan kokoh. Kalau kita tidak memiliki itu, maka semua yang Tuhan sediakan itu nyaris pada ujungnya akan sia-sia. Saya mendorong saudara untuk beli akan rekaman acara kita 2 minggu lalu yang 24 jam. Karena ada bagian nubuatan yang penting sekali disampaikan sebetulnya oleh Pak Daniel dan Ibu Nani. Dari antara semua nubuatan itu, dan kemudian waktu kami selesai acara kami berenam berdoa di belakang, Tuhan menegaskan lagi dalam 6 bulan ke depan, itu merupakan season masa di mana berkat Tuhan yang ajaib akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya ingin dari sejak kemarin minggu lalu sudah disiapkan, Pak Adi sudah khotbah tentang mintalah. Karena memang dalam nubuatan itu dan waktu kami berdoa, Tuhan berkata minta. Karena rupanya selama ini kita belum cukup signifikan cara kita meminta. Dalam pengertian Anda itu minta keluar dari hati. Bukan minta ngawur-ngawuran. Tapi permintaan yang buat Tuhan berkata, nah ini baru minta. Saudara, apa bedanya orang makan dengan orang incip-incip? Sama sebetulnya ya toh. Makanan yang dimasukkan ke mulut kita kunyah, kita rasain, dan kemudian kita telan. Perbedaannya adalah pada waktu kita makan, porsi yang kita makan jauh lebih banyak daripada yang sekedar kita incipi. Nah ini loh bagian yang dia berkata minta. Karena Tuhan mau berkata sungguh 6 bulan ke depan ini merupakan bulan-bulan yang ajaib. Saya berdoa kita tidak akan melewatkan kairos Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin kairosnya tiba buat kita 6 bulan ini? Minta. Minggu lalu kita sudah diajar. Nah, ternyata untuk kita mendapatkan blessing Tuhan itu, terutama yang ajaib dan besar, itu butuh fondasi dan butuh pilar-pilar tertentu. Karena kalau itu tidak disiapkan dalam kehidupan saudara, maka ketika itu turun dalam hidupmu, yang terjadi justru itu menciptakan masalah. Saya beri contoh, saya beri 2 contoh. Yang pertama saya pernah cerita sekian tahun yang lalu. Ada kakak beradik yang nasibnya beda. Kakaknya hidupnya pas-pasan, adiknya juga pas-pasan. Hanya pas-pasan yang berbeda. Kakaknya itu ya untuk sehari-hari ngepas. Jadi ya sudahlah pas-pasan. Kalau adiknya juga pas-pasan. Pas pengen beli mobil, pas ada uang. Pas pengen beli rumah, pas ada uang. Pas pengen jalan-jalan ke luar negeri, pas ada uang. Pas-pasan juga. Pas pengen makan apapun, pas ada uang. Jadi pas-pasan. Dua-duanya pas-pasan dalam pengertian yang berbeda. Kakaknya itu naik sepeda motor biasa dengan anak 3, boncengan berlima kayak sirkus. Indonesia paling jago itu 5-6. Saya pernah lihat di Kamboja satu sepeda motor 7 orang yang naik. Dan di Kamboja dan di Vietnam itu ajaib. Lebih membutuhkan iman daripada di Indonesia. Itu perempatan saudara ya. Seringkali nggak ada traffic light-nya. Jadi kalau sudah perempatan, tutup matamu, tabrak langsung. Les! Jika belum waktunya lolos. Dan seringkali duar di tengah itu sering terjadi. Nah itu padahal isinya radang 5-6 orang sampai 7 orang saya pernah lihat. Saya hitungin. Wih hebat, sampai 7. Jadi yang bayi dipanggul di sini, gendong di sini, segala macam. Pokoknya saya pernah lihat. Nah, tapi yang ini tidaklah. Ini kakaknya ini dengan 3 anak naik sepeda motor. Adiknya melihat keadaan kakaknya, merasa prihatin dan kasihan. Dan dia berkata, aku berkecukupan, mobilku lebih dari 2,
yang satu ini jarang aku pakai, dan mobil masih bagus. Maka dia ngomong sama istrinya, kita berkati kakakku ya. Istrinya berkata, oke. Suatu hari dia bawa mobil yang jarang dia pakai itu, mobil yang cukup bagus, dan kemudian dia bawa ke rumah kakaknya. Dan dia berkata, aku mau memberkati kamu. Kamu suka nggak mobil ini? Wah, itu mobil bagus. Ya, aku jarang pakai. Sudah mulai hari ini mobil aku berikan kepadamu. Saudara, sesaat ada kegembiraan yang luar biasa. Kakaknya berkata, kamu memang adik yang baik sekali. Pantesan kamu diberkati Tuhan. Dulu aku waktu masih muda nakal, beling hidupku karena setelah tua jadi seperti ini. Kamu makanya diberkati, kamu adik yang baik. Lalu iparnya juga mengatakan, iya kamu adik paling hebat di dunia. Ponakannya berkata, memang om-om yang paling hebat di dunia. Semua memuji-muji dia dan berkata, terima kasih. Lalu kemudian adiknya pulang. Hari itu mobil itu jadi sebuah primadona buat rumah tangga itu. Dilap, debu nempel pun dimarahi, dilap. Tiap 5 menit gantian keluarga ngelapi mobil. Saudara. Dan akhirnya mereka hari itu mulai menikmati akan mobil pemberian si adik. Dan mereka berkata, terima kasih, ini merupakan pemberian yang luar biasa. Saudara tahu, hanya butuh maksimal 1 minggu. Tiba-tiba mereka sadar itu barang mencelakakan. Karena bensinnya menghabisi uang makan mereka. Anak-anak tidak bisa jajan, istrinya nggak bisa masak, beras nasi atau berasnya habis tidak bisa beli. Karena diambil semua oleh suaminya dan dipakai untuk isi bensin. Saudara mengerti perbedaannya kalau Anda naik motor, Anda berkata full tank. Berapa liter tuh? Motor berapa liter ya? 4. Mobil 40. Zup. Enak sih. Ada AC-nya dingin. Tambah boros. Dalam waktu 1 minggu mereka sadar. Kita bisa mati kelaparan di dalam mobil. Dan hari minggu kedua. Itu mobil dikembalikan kepada adiknya. Adiknya berkata, kenapa kau kembalikan? Jelek ya? Terlalu bagus buat kami. Sampai kami hampir mati kelaparan. Lebih baik pakai motor, silir, sedikit berdebu, perut kenyang. Daripada kademen, pengen makan, tidak ada uang untuk makan. Artinya ketika sesuatu barang diberi, saudara punya fondasi dan pilar tidak. Untuk membuat itu bisa turun dan tidak menjadi malapetaka buat kehidupan kita. Contoh kedua ya baru terjadi 2 minggu lalu. Anak-anak menari memberikan akan jarahan. Semua orang sebetulnya tepuk tangan ketika saya berkata. Salah satunya adalah voucher pesawat Jakarta, Paris, Jakarta. Saya nggak tahu, menurut saya naik Air France gitu. Semua orang tepuk tangan. Dan banyak orang berharap semoga kiranya aku yang dapat. Dan akhirnya memang betul. Sebelum itu terjadi, Roh Kudus ngomong sama saya begini, nak, semua blessing berkat yang besar itu butuh fondasi dan pilar-pilar untuk bisa menerima akan berkat itu. Kalau sampai itu ada, itu berkat akan turun dengan ajaib. Tapi kalau tidak ada, akan jadi sebuah masalah dan dilema. Saudara, akhirnya kita undi, bukan diundilah, dibagi oleh para penari. Tidak ada yang tahu siapa yang bawa itu. Sampai kemudian sekian menit setelah acara selesai ditunggu. Silahkan tukar dengan apa yang tertulis. Ada yang dapat roti Jepang. Dia bilang ya rotinya. Ada yang dapat permen Korea. Ya permen. Sampai seseorang berkata. Aku dapat. Jakarta, Paris, Jakarta. Wah matanya berkaca-kaca. Bersyukur melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia tukar, cuman di situ ditulis. Kalau engkau tidak mau ini, akan ditukar dengan hadiah menarik lainnya. Nah itu apa? Terserah kita. Bisa kacang goreng, itu menarik buat saya. Soto semangkok, itu juga hadiah menarik, saudara. Dan akhirnya itu sampailah kita melihat seorang anak muda dari Temanggung.
mendapatkan itu. Pak Gembalanya, Pak Hadi bahagia. Puji Tuhan, Temanggung menjarah. Tapi saya dengar terakhir dikembalikan ya. Ditukar hadiah menarik lainnya. Saya nggak tahu dikasih apa. Sebab tiket Jakarta, Paris Jakarta, itu bukan hanya itu. Saudara harus punya paspor. Kecuali jadi imigran gelap. Untuk punya paspor, Anda mesti ngurus. Itu tidak masalah. Yang kedua, Anda harus punya visa. Visa mana, Pak? Schengen. Itu visa akan sekian belas, sekian puluh negara Eropa. Untuk Anda punya visa Schengen, syaratnya banyak. Di antaranya Anda mesti menunjukkan Anda punya uang, bahwa engkau tidak akan terlantar di sana. Itu sebuah masalah. Yang ketiga, tiketnya cuma satu, bukan berdua. Jadi Anda mesti terbang sendiri. Yang keempat, percayalah sampai di sana. Terima kasih buat Indomie yang selalu baik dengan kita. Anda boleh bawa itu kalau terpaksa. Tetapi saya mau memberi gambaran. Ini gambaran nih. Tahun 90-an. Tahun 90-an, saya pertama kali ke Israel. Dan saya dengan rombongan orang-orang kaya Jakarta. Ponaan dan anak-anaknya konglomerat. Jadi rute kami itu ajaib. Jakarta, pakai Air France. Karena itu ke Paris, transit ke Israel. Terus pulang ke Paris sekian hari. Saudara, yang rombongan saya itu cuma satu bis. Kopernya nggak banyak. Gede-gede, tapi nggak banyak. Ternyata koper dalam koper, dalam koper, dalam koper. Sampai di Paris dibuka semua. Satu orang dari bawa satu, langsung beranak 5. Satu malam, semua pergi. Semua pergi. Kalau pergi itu ke jalan, itu isinya butik. Barang merek semua. Sebetulnya semua barang ada mereknya sih ya. Buatan sendiri, atau pokoknya yang barang merek terkenal itu istilahnya. Ada jalan itu, Champs-Élysées. Wah, itu kalau Anda ke sana, entah kartu-kartumu jadi tipis, harus biasai terus, atau harus bawa dompet yang duitnya banyak. Nah saya ini, itu kan baru mulai pelayanan saudara. Lihat barang, wah bagus ya, lihat gini. Tas kecil itu, 120 juta. Spray. Lihat ini, tas gede, lebih murah sih. 105 juta, ora usah. Akhirnya ora usah prei, tidak beli apa-apa. Satu kali malam mereka semua pergi lagi, saya pikir ngapain ya ikut mereka. Kayak orang blow on begitu kalau Anda nggak bawa duitnya. Memang nekat, muka tebal. Kalau Anda sendirian enak. Kalau rombongan itu gawat. Di zaman itu banyak toko, sampai khusus punya pegawai orang Indonesia. Karena orang Indonesia kalau sudah beli, lupa daratan, ingat lautan. Kecemplung semua, ngeri benar saudara. Itu kalau Anda mau ke Paris, satu kali kita nggak pergi, cari makan. Di restoran, itu zaman tahun 90. Jadi makan sedikit lah, dibagi-bagi. Itu makan saya paling mahal zaman itu. Itu ya kenyangnya ya sampai di tenggorokan. 2,5 juta saudara. Mangan orang Semarang makan zaman 90 2,5 juta. Kalau tidak orang kaya seperti saya, nggak bakal saudara. Kalau Anda mau tahu Paris, seperti itu. Jadi, bayangin. Ya, Anda mau ngirit boleh. Bawa panci, Indomie yang banyak, sudah toh. Kalau mau praktis, pop mie. Tinggal dituang air panas. Nah, tapi lihat Paris, Bendino, ngerot putih begini tuh kan yang nggak lucu sih. Belum tidurnya. Kalau dia bekas anggota pramuka, gampang. Camping di bawah menara Eiffel. Romantis. Kademen kalau malam, saudara. Kalau boleh camping. Jadi tiket itu, dia akhirnya bijaksana sih. Sudahlah, tukar dengan hadiah menarik lainnya. Jadi tiket itu tidak membawa apa-apa. Sedikit terharu, tapi tidak kemana-mana. Sebab rupanya memang betul kan. Ada blessing-blessing tertentu. Dan itu harus ada fondasi dan pilar-pilarnya. Nah, di firman Tuhan, itu ada kejadian yang luar biasa.
Satu hari Tuhan memberikan yang namanya roh keahlian kepada 2 orang. Dan roh inilah yang saya mau berdoa hari ini Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Karena kita perlu ini. Untuk apa Pak ini? Itu yang saya tulis. Make things done. Untuk membuat segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu jadi kenyataan. Kita sudah beriman sangat banyak dengan banyak hal yang ajaib. Sekarang waktunya Anda terima yang supranatural. Tetapi ternyata itu pun membutuhkan fondasi dan pilar-pilar. Karena itu saya mau ajak Anda membaca 2 bagian firman. Lalu kita akan belajar. Minimal saya menemukan 5 hal penting. Dan saya berdoa ini ada dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kesanggupan ilahi ini diberikan dalam kehidupan kita. Akan membuat semuanya jadi seperti yang Tuhan janjikan. Lihat Keluaran pasal yang ke-31. Keluaran pasal 31. Saya baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Nanti kita akan sambung dengan pasal 35. Keluaran 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam, perhatikan, segala macam pekerjaan. Jadi apapun pekerjaanmu, kalau blessing, roh pengurapan yang sama turun, Anda akan cakap mengerjakan apapun yang Anda akan kerjakan. Ayat 4. Untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Apapun pekerjaanmu. Kalau ini turun, Anda jadi orang yang sanggup mengerjakan dengan sangat luar biasa. Sebelum saya jelaskan, kita sambung dulu dengan pasal yang ke-35. Lihat pada ayat yang ke-30. Dari pasal 35, Keluaran 35, ayat yang ke-30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah, dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Lanjutkan pasal 36. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat seperti menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Saudara, ini ceritanya.
Tuhan memberikan kepada Musa sebuah penglihatan. Dia berkata, Musa, aku mau kau membangun sebuah kemah pertemuan seperti ini. Dan ini awalnya Musa lihat dalam alam roh. Musa melihat alam surgawi, dan Tuhan berkata, aku mau kau bangun seperti ini. Tetapi barang ini sebetulnya detailnya luar biasa. Pernik-perniknya banyak, dan detailnya sangat banyak. Dari apa yang Musa lihat, dia nggak punya alat untuk memotret, sehingga menjadikan sebuah gambar yang real. Dia hanya bisa menceritakan apa yang dia lihat. Maka inilah yang Musa lihat, lalu kemudian Musa menceritakan. Tapi bagaimana membuat semua yang Musa lihat di alam surgawi itu sampai berwujud dalam kehidupan kita? How to make things done? Bagaimana membuat semuanya ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata untuk bisa mengolah dari apa yang dalam alam surgawi dilihat, dari apa yang namanya visi, dari apa yang namanya impian kita, dreams kita, menjadi sebuah kenyataan, itu butuh campur tangan Tuhan, memberikan yang namanya keahlian dalam kehidupan kita. Dengan keahlian itulah kita bisa mengerjakan maka yang kita impikan, yang Tuhan janjikan, yang kita lihat dengan mata iman kita akan menjadi kenyataan. Tapi pertanyaan saya begini, Tuhan, ada begitu banyak orang, kenapa kau pilih 2 orang itu? Satu hari ketika saya berdoa, Tuhan berkata, kamu lihat nak, siapa sebenarnya orang-orang yang aku pilih. Sejujurnya saya cukup kaget karena 5 nama yang muncul ini, sebetulnya itulah pilar-pilar sekaligus fondasi yang Anda dan saya harus punya. Dan saya mau mengajak Anda belajar satu demi satu nama-nama ini. Hanya ada 5 nama. Tapi saya takjub karena kalau 5-5-nya Anda punya, saudara orang yang siap terima berkat Tuhan dan roh keahlian dari Tuhan. Untuk membuat semuanya itu jadi impian, visi, penglihatan, dream saudara akan jadi kenyataan. Karena seringkali untuk mewujudkan yang tidak nampak dari nampak ini, itu masalah orang sampai dengan hari ini. Yang pertama, orang ini namanya Bezaleel bin Uri atau anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Siapa itu Bezaleel? Nama Bezaleel artinya in the shadow of God. Di dalam bayang-bayang Tuhan. Dalam naungan bayang-bayang Tuhan. Hal pertama, kalau saudara ingin mendapatkan kemampuan supranatural ini, Anda harus camkan dalam kehidupanmu. Seperti firman berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahnya. Hidup kita ini bukan karena hasil kerja kita. Hidup kita ini karena berkat Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, biarlah selaras dengan hatinya. Kalau kita selaras dengan hatinya, dan Tuhan disukakan, berkatnya akan turun. Kalau seseorang menikmati akan blessing Tuhan, di mana Tuhan menutupi dia dengan bayang-bayangnya, engkau dilindungi dan engkau diberkati. Ini akan membuat kita jadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena blessing Tuhan. Ada banyak orang berpikir setelah Anda diberkati, Anda bisa kerja, Anda punya kemampuan ini itu, Anda berkata semua karena kekuatanku. Tuhan pernah berkata, jangan berkata karena kekuatan tangankulah aku mendapatkan semuanya ini. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa dia mengatakan, akulah Tuhan yang memberikan kepadamu the power to get wealth, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jadi sumbernya mesti dia. Saudara, berkali-kali kalau kita ini karena makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kita berpikir dosa-dosa yang mengerikan itu dosa pembunuhan dan sebagainya. Tapi yang lebih ngeri daripada itu adalah yang namanya kesombongan. Yang berkata tanpa Tuhan aku bisa kok. Oleh karena itu aku akan jalankan hidupku berdasarkan yang aku suka, bukan yang Tuhan suka. Gua bisa kerja kok. Orang tuaku punya modal, punya duit kok. Buat apa aku pusing memikirkan hari depanku? Saudara, berkat Tuhanlah yang jadi penentu dalam kehidupan kita. Kalau sikap kita seperti ini akan ajaib.
Tiap kali engkau melakukan apapun, engkau pasti merendah di hadapan Tuhan. Dengan berkata, Tuhan, kalau bukan karena berkat-Mu, tidak bisa ini. Tuhan, kalau bukan karena pertolongan-Mu, Tuhan, tidak mungkin aku tertolong. Kalau sikap hati seperti ini terus ada dalam kehidupan kita, Anda aman. Tapi kalau kita mulai berkata, ini gua yang pintar kerja ini. Ini karena hikmat kecerdasanku ini sebetulnya. Saudara akan terjebak dalam kesombongan. Yang pertama, Bezalel artinya adalah in the shadow of God. Di dalam naungan, tudung, bayang-bayang Tuhan. Dalam proteksinya dan dalam blessingnya. Anda harus ingat yang paling utama berkat Tuhan. Anda mungkin tidak punya yang lain. Kalau dia berkata, aku memberkati kamu hari ini, tidak ada siapapun bisa mencegah Tuhan dari memberkati kita. Dan kalau orang diberkati Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menentang saudara. Karena blessing Tuhan itu turun dengan kuat karena anugerahnya dalam kehidupan kita. Yang menarik yang kedua, kata Uri, artinya flame. Flame itu adalah kobaran api. Dia bukan sekedar api biasa, tapi dia kobaran api, flame. Saya berdoa Tuhan berkata, ini bicara passion, gairah. Saudara, semua orang akhirnya tahu, bekerja dengan flame, dengan gairah. Dan bekerja tanpa flame, tanpa gairah, itu beda, big difference. Ada banyak orang bekerja, sekedar dia bekerja. Dia nggak punya passion, dia nggak punya gairah dalam hal bekerja. Makanya kalau Anda banyak dengar orang-orang bicara, bekerjalah sesuai dengan apa yang kau sukai. Menurut saya itu betul. Kalau Anda menyukai tertentu hal, apapun yang kau suka banget, engkau masuklah di situ, kerja di situ. Itu flame-nya, gairahnya, kobarannya hidup sekali. Saya belajar dari TK sampai kuliah. Menurut saya prestasi terbaik saya waktu saya kuliah. Kenapa? Karena itu saya paling suka sejarah. Seperti tiap hari kalau masuk kampus, didongengin secara ilmiah oleh dosen-dosen saya. Bayangin saudara, kalau mereka sudah mulai cerita, saya seneng banget. Saya bilang gini, wah ini sih babat tanah Jawa ini. Kayak komik yang pernah saya baca ini. Pendekar ini, pendekar itu, tapi gambarannya ilmiah sekali. Saya kalau ke kampus suka. Kenapa? Dongeng, dengar dongeng ini. Kalau suruh baca bukunya saya suka. Saya bilang sekarang saya ngerti ini, latar belakangnya seperti ini. Tiba-tiba komik yang pernah saya baca hidup lagi, saudara. Saya belajar seperti orang didengerin dongeng kok. Yang lain pusing, ngapalkan tahun-tahun, ngapalkan apa. Saya enggak. Ingat aja langsung. Terrekonstruksi dengan sendirinya. Apa yang saya sukai di sini itu menghasilkan hal yang luar biasa. Ada orang-orang yang lihat kodok aja pingsan. Gitu. Lihat darah muntah-muntah. Bapaknya berkata, jadi dokter hewan. Sudahlah. Itu bapak cari perkara. Tiap hari anakmu digotong ambulan, saudara. Dia nggak suka, anaknya nggak suka. Tapi kita paksa berdasarkan kesukaan kita. Itu kenapa, tahu nggak? Bapaknya terlalu bodoh jadi dokter. Dia keinginannya itu anaknya yang meneruskan. Bu papi aja dulu jadi dokter. Ya sudah, nggak ada yang mau terima. Kalau kita mengerjakan sesuatu nggak ada passionnya ya. Sekedar karena kewajiban. Anda buka toko yang, ya buka toko. Kata mau beli, mau cari apa? Diam aja. Mau cari apa? Mau cari apa? Nggak ada passionnya. Terus buka daripada pengangguran ya buka dorong lah. Jual sambil dengar gini. Aku kok entuk bojo kayak ini bilah. Nggak ada passionnya. Beda kalau orang itu punya passion. Dia buka toko, dia berkata gini, hari ini saya menjarah. Siapa tahu 300 juta bersih buat saya hari ini. Saya berkata, mbok ojo ngimpi. Daripada ngimpi sing ora-ora, ngimpi sapek tio lumayan. Bentar ento ora takei. Ojo ngono paruan, mesti gitu saudara. Tapi ada passion. Loh kok motor duitan? Bukan motor duitan saudara. Tapi itu passion. Ini ya, jualanku akan jadi berkat buat orang. Ngomong buka
perkatakan. Omongin itu bareng-bareng. Dalam nama Yesus, aku rotok bosen mbek kowe. Keluar hari ini, jadi uang. Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama kos di sini. Keluar. Tengingi bukan lo dirampok loh. Jadi duit. Dia ngomong passion. Nah kita sudah gak punya passion. Ya aku karepnya ya mah dugem, yang mantuk-mantuk gini dugem lah. Wong mamah ngongkon dodolan ya sak dol. Nggak jadi apa-apa. Semua yang tanpa passion di sini, forget it, saudara. Kalau engkau tidak bergairah, Tuhan kau suruh bergairah untuk Anda itu dari mana? Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan yang diingini oleh hatimu. Itu passion. Kalau nggak bisa. Harus itu muncul. Karena itu kerjakan yang kau suka. Yang tiap kali kau kunjungi itu bahagia hatimu. Bukan tiap buka toko Senin kapan ya setu. Untuk apa? Liburan. Nah kalau begitu bukalah itu loh hotel di Bali sana. Liburan tiap hari sampai dapatkan duit. Kalau nggak ada passion ya, Anda terpaksa nih. Terus bingung, piye ya? Lah piye Tuhan ya bilang, ayo piye. Berat saudara. So nama Uri artinya flame, itu passion. Ada jilatan api, kobaran api. Mari kerja dengan passion. Melayani juga begitu, harus ada passion. Anda jadi guru sama. Kalau sudah Senin, waduh awak kok loro kabeh nek Senin ya. Lah segere kapan setu? Sudah. Anak Sabtu tuh seger, Senin awake loro kabeh. Nah bagaimana? Anda harus punya passion. Ngomong sama keluargamu, hari ini calon jenderal, calon presiden, calon sekjen PBB duduk di depanku. Mosok minimal ya, ora sido dadi gali pokoknya ning ngarepku. Dadi wong apik. Lah kan begitu. Passion. Bukan lihat yang, waduh kalau Senin tuh, awakku remuk kabeh kelingan so siji ku lho. Siji sing gedut nuakali ra karo-karuan. Nah kalau sudah begitu Anda sudah nggak punya passion. Ngajar pun ogah-ogahan. Kerja juga sama. Nggak ada passion kalau sebuah tekanan buat apa? Saya berdoa Tuhan beri passion. Dengan pengertian baru. Akan ajaib sekali. Amen. Yang ketiga, Bezalel bin Uri bin Hur. Hur itu adalah white linen. Kain lenan yang putih. Saya teringat Yesus ketika dia membasuh kaki para muridnya. Dan menurut saya ini bicara soal servis, soal pelayanan. Yang ini itulah tak gawat nih orang Indonesia nih. Orang Indonesia ini paling pintar berkelit, cari alasan. Misalnya begini, Anda buka toko nih, jual apa itu, telur ayam. Ada orang beli telur ayam ya, Anda jualnya sudah masuk, sudah Anda bungkus tuh, sudah dibungkusan. Saudara berikan. Sampai di rumah dibuka pecah 3. Ditelepon gini, roh telurnya pecah 3. Ya wis, hineni. Ini maaf nih ya, kalau saya bukan pendeta, bukan orang Kristen, tak balang sepatu nih saudara. Lambung ngomong gitu, maaf ya tak ganti. Hineni dipakai, ngajari korbannya lagi. Hineni ya. Hineni artinya apa? Sesok merene meneh ya tuku mbek aku. Sorak bakal. Waktu di Jepang loh saudara, waktu di Jepang ada Disneyland, Tokyo Disneyland. Ada anak beli es krim. Dibayarkan saudara. Mingser gitu loh. Jatuh ke sambrok temennya, plek. Es krimnya jatuh. Yang jual es krim lihat, dibuatin baru, diganti. Sudah jangan nangis. Nih, tak kasih lagi. Bayar enggak? Enggak. Kalau bayar ngerampok namanya. Maksa sih. Nah kalau orang kita sudah salah, nggak minta maaf nggak? Hineni ya. Hineni kok buat itu. Lagu itu tuh bukan untuk membuat Anda salah dan ngajari orang rendah hati ya. Terimalah telur pecah, tetap bayar sama saya. Itu bukan hineni, tak tahu diri itu namanya. Ini kita mau ngomong real loh di dunia saudara. Kenapa sih tidak dengan lebih cepat kita berkata, maaf ya, perbaiki. Harus diputer, dibawa ke alam roh yang tinggi banget. Hineni. Apa hubungannya? Harusnya kita tahu diri, kita bertobat, perbaiki diri.
Kemarin saya ngomong sama dokter Lisha tuh. Ini sebelum rumah sakit jadi nih. Saya ngomongin gini, kamu mau jadi dokter terkenal nggak? Tidak harus manjur, tidak harus. Oh, saya bolak-balik diobati dia wari-wari. Tidak harus manjur, tidak harus. Caranya gimana Pak? Gampang. Kamu punya pasien, obati. Ya tak? Kan punya data toh, nama, alamat, nomor telepon. 2 hari kemudian telepono. Keadaannya bagaimana? Wah, tambah mekel-mekel watoke. Kesini tak ganti obatnya, nggak usah bayar. Coba ya, itu pasien ditelepon dokternya aja. Ini semua dokter ikuti saya boleh berlomba. Berikan service excellent. Lu nggak terharu? Wah, lu kok terbang? Pewara sak durung tapi dokternya apik tenan aku ditelepon dokternya. Itu yang diomong itu bukan obatnya, dokternya apik. Karena apa? Sekali ngangkat telepon tuh pulsa berapa? Yang saya pernah dengar ini CEO-nya Mercedes-Benz. Dulunya cuma tukang itu loh, pipa, dandanin pipa ledeng di rumah tuh loh. Ownernya Mercedes itu, pipa di saluran airnya dia itu bocor. Manggillah tukang ledeng ini. Diperbaiki beres, besoknya ditelepon. Yang nggak siapa? Tukang ledengnya. Tanya begini Pak, kemarin saya membetulin itu pipa di tempat Bapak. Masih bocor nggak? Masih masalah nggak? Oh nggak tuh, oke. Ya sudah, syukur. Seminggu kemudian dia telepon lagi. Maaf Pak, cuma ngecek sekali lagi. Sudah beres bener kan? Nggak lagi bocor. Oh nggak kok, terkesan. Dia berkata, gua ambil aja dari pegawai. Naik saudara jabatannya. Berikanlah sebuah perhatian yang ekstra kalau Anda itu kerja. Jangan hinena. Kalau hineni itu buat dirimu sendiri. Customer itu nggak boleh. Terima ya apa adanya loh. Tuhan itu baik loh. Nabur nuwe loh ya. Anda nabur jelek kok tuh. Malah ngajari orang lain. Kami pernah sekian belas tahun lalu buat jas. Istri saya yang buat jas. Begitu jadi, wah dipakai saudara. Haleluya. Terus merokok gitu. Maset tuh ya. Sampai gini. Kayak binaraga tuh. Nggak bisa gini, nggak bisa. Sosok. Kita kan protes. Lu kok gini? Tahu jawabannya? Bagus kok, bagus. Kelihatan tambah cantik. Pengennya tak bawa orang sekampung aja ini. Lalu gerak kalau dipakai tuh gini kok. Gini kok bagus dari mana? Oh gaya King Kong begini bilang bagus. Bilang aja maaf, salah motong. Selesai tuh. Yang membuat jengkel itu alasannya. Saya ini orang yang sering ngamati. Mungkin sejak itu saya sudah agak males. Saya itu kalau keluar kota saya seringkali mampir di satu tempat. Makan soto. Ngalami 2 kali berturut-turut. Nek Ripkah ini orang baik. Ngalami jelek, sekejap lupa. Saya bukan saya bukan mendendam dan mengingat-ingat saudara. Tapi ini pelajaran. Hidup itu banyak pelajaran. Anda bukalah mata tiap kali. Anda akan melihat orang itu dengan segala macam. Kan dia pesenin saya, Bu, nggak pakai berambang bawang. Ya, keliru. Kan itu kan dia kan otomatis ya. Tangannya kan sudah begitu. Perkecualian lupa, plek masuk. Dia omongin, loh, kan sudah dibilang, loh tadi tidak ngomong gitu. Bantah mana. Ujungnya ya sudah, ini disuruh makan orang lain, dibuatin baru. Nah, kali berikutnya makan lagi di situ. Supaya nggak salah, karena dulu salah diomongin ngeyel, ditunggoni deket dia, ngeracik soto. Delalah. Dia bawa kuah soto dari dalam. Panas kan? Nyenggol Ripkah, kaget. Aduh bu pelan-pelan. Makanya jangan duduk di sini, ini kan tempatnya jual soto. Diamuk saudara. Itu soto jadi tidak enak. Saya bilang ini dari mana soto rasa kayak begini? Dari melihat servis orang. Saudara yang diberkati, Anda mau kerja apapun. Anda mau jadi orang yang paling tinggi, belajar jadi pelayan buat semuanya. Kemarin saya berkati nikah di Madiun, anak teman baik saya menikah, minta saya berkati. Pergilah saya ke Madiun. Nah, dia membuat liturginya agak beda dengan yang biasanya. Saya sampai kemana-mana bawa buku liturgi yang dia buat sendiri itu. Di antaranya adalah setelah pemberkatan, tanda tangan buku kawin dulu, lalu kemudian balik lagi,
janji nikah sebagainya, terus tukar cincin, kemudian perjamuan. Menurut saya IO-nya tidak beres kerjanya. Jadi itu tempat perjamuan di samping begitu. Ya, kita akan perjamuan. Tidak ada orang bergerak. Yang mendadak saya kaget dan mendadak Tuhan itu suka. Pengantin prianya itu langsung noleh, ngambil. Jadi pengantinnya yang melayani istrinya, dikasihkan, dia berikan ke saya, dia taruh, dia ambil, dia bilang, sudah siap. Pengantinnya, nggak ada orang yang bawain, nggak ada. Ada IO-nya, ada keren, pakai walkie-talkie, pakai begini. Tapi nggak kerja, nggak tahu saya ngatur apa, saya nggak tahu. Kalau IO gitu tuh mungkin singkatannya, elo katanya gitu ya, gitu. Elo gitu. Nggak kerja, itu ditaruh dia melihat sambil lihat dan tidak merasa bersalah lagi. Nggak ada dikatur. Tapi ini ya pengantin prianya ngambil, dia kasihkan istrinya, dia berikan saya satu, dia ambil satu, dia bilang sudah Pak, siap lagi. Terus dia ngomong gini, hatinya tak suka. Dan Tuhan berkata, aku perhitungkan dalam hidupnya. Siapa yang jadi yang terkemuka harus jadi pelayan dari semuanya. Amen, saudara. Saudara kerja apapun. Jadi kalau di mana-mana Anda sudah diajari nih customer satisfaction, bla bla bla. Teorinya banyak. Tapi hal kecil kadang-kadang kita nggak peduli. Minggu lalu kita ada tamu. Seorang kolonel, dia danrem di satu pulau. Memang beliau orang Semarang. Saya pas seminggu sebelumnya khotbah KKR di tempat beliau di pulau itu, terus ngobrol, nah pas dia pulang Semarang. Ngobrol dengan saya di belakang, ngomong, terus ketemu Pak Sugi, saya bilang, Pak, anterin Pak, lihat-lihat gereja. Dia jalan, lihat paku di lantai gitu. Lihat paku di lantai. Kolonel, diambil. Ini nggak boleh di sini nih. Nanti kena ngelukai kaki orang. Cari sampah-sampah, dibuang tempat sampah. Kolonel. Sebentar lagi sudah bintang di sininya. Masih lihat paku, diambil. White linen. Kalau semua Anda seperti itu, akan luar biasa. Cara kita melayani semuanya beda. Tiba-tiba perubahan yang ajaib akan terjadi. Yang percaya katakan amin. So hineni jangan dipakai untuk ngajari orang lain. Hineni dipakai ngajari diri sendiri. Lebih gampanglah minta maaf. Selesai, oh maaf ya aku salah. Saya perbaiki. Lebih enak. Tidak panjang. Sudah salah, ditegur. Hineni ya, sabar ya. Jawaban yang salah. Amen, saudara. Yang keempat, di samping Bisaleel bin Uri bin Hur, Tuhan juga pakai orang bernama Aholiab. Nama Aholiab artinya the tent of the father, atau kemah dari bapak, kemahnya ayah. Saya pikir ketika orang masih di kemah ayahnya, itulah masa di mana orang sebetulnya belum akil balik. Dia belum dewasa. Orang yang belum dewasa itu dia memberikan dirinya untuk dididik, untuk belajar, untuk didewasakan, untuk ditingkatkan. Selama sikap hati kita berkata, aku ini perlu dididik terus, diajar, ditingkatkan, didewasakan, diimprove, dibuat lebih baik, Anda akan berkembang. Tapi kalau kita ini orang yang menutup diri, dan kita merasa sudah hebat, orang memberikan nasihat yang baik sudah nggak mempan lagi, Anda tidak dalam kemah daripada Bapak. Selama kita berkata, biarkan aku tinggal di kemah ayahku, kita mau berkata, aku ini masih muda, masih belum pengalaman, belum ngerti banyak, belum berkembang maksimal, ajari aku Tuhan. Mentalitas sikap yang terus mau belajar dari semua yang terjadi dalam kehidupan ini akan membuat kita ini berkembang. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk minta dididik dan diajar.
Anda bisa lihat keadaan sekitar Anda, belajar sangat banyak. Dan ketika engkau sedang belajar, jangan punya sikap yang menghakimi. Karena seringkali kita nggak bisa belajar, karena kita merasa sudah lebih. Maka hal-hal yang sepele dalam kehidupan ini tidak kita anggap lagi. Karena kita merasa sudah hebat dan sudah tahu semuanya. Saya berdoa Tuhan akan memberi kita anugerah untuk tetap punya hati yang teachable, yang mau diajar dan terus belajar. Amen, saudara. Coba lihat, amatilah. Kalau ketemu orang itu dilihat, diamati. Jarak jauh aja. Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Anda akan lihat sangat banyak di sekitarmu. Dan itu pelajaran yang berarti sekali. Banyak orang tidak mau belajar. Banyak orang tidak mau berkembang. Kalau kita mau belajar, akan ajaib dan luar biasa. Yang terakhir, Aholiab ini anak dari orang bernama Ahisamah. Ahisamah artinya the brother of support. Saudara yang memberikan support, yang memberikan dukungan. Saudara, saya ngomong terus terang. Kalau Anda ini seorang penipu, orang yang paling gampang Anda tipu adalah orang yang dekat dengan saudara dan yang percaya kepadamu. Kenapa saya ngajari orang nipu? Bukan. Kalau saya ngomong begini supaya Anda juga jangan gampang tertipu. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak pernah bisa seorang diri. Never. Saya bilang orang itu sebetulnya, kenapa sih sebetulnya kalau orang jual produk ya, dia kok pakai bintang iklan. Dulu ketika siapa itu? Michael Jordan masih ngetop, bintang NBA ya. Maka sepatu-sepatu olahraga pakai dia sebagai iklannya. Kenapa? Sebab produsennya sadar. Orang harus berpikir kalau pakai sepatunya dia akan seperti orang ini. Dan orang ini penggemarnya banyak. Jadi sebetulnya dia memanfaatkan kepopuleran daripada bintang olahraga ini untuk menjual produknya. Sebetulnya orang itu butuh orang lain. Saudara tidak bisa sendirian, nggak bisa. Saya terus terang hari-hari ini lagi ngajari anak-anak saya ini. Kalian tuh kalau hanya pelayanan di gereja itu nggak seru. Nggak seru kenapa? Ya minta nggak minta akan dapat fasilitas dengan sendirinya itu. Orang segan, orang sungkan, orang ini ya akhirnya dapat kemudahan banyak. Itu nggak seru. Kita kalau nyanyi kan generasi penakluk dunia. Taklukkanlah dunia. Jadi saya opera-opera mereka tak suruh menaklukkan dunia dengan segala cara. Taklukkan, kuasai. Dan satu di antaranya saya berkata, kalian butuh teman. Brother of support. Kerja apapun, Anda butuh teman. Tetapi kalau kita tidak punya integritas nih, teman-teman sekitarmu itu saudara akan manfaatkan. Bahkan engkau akan rugikan begitu rupa. Sesuatu yang tidak jelas, yang tidak begitu yakin, Anda berkata ini jelas, ini yakin. Ujungnya mereka ikut masukkan uang ke saudara, hilang. 1, 2 mungkin orang masih berkata, oh dia mungkin lagi sial. Nah kalau 20, kan kebiasaan saudara. Nanti satu hari Anda betul-betul membutuhkan teman. Karena Anda punya hal yang bagus. Maka saya berkata, tidak ada orang akan berkata ya. Dan kesempatan ajaib itu akan lewat karena orang-orang itu sudah kapok. Butuh integritas saudara untuk kerja. Sebetulnya kalau di tengah-tengah kita ini, semua jadi brother of support, satu dengan yang lain. Dengan integritas. Dahsyat. Tapi saya mengerti juga. Kalau sudah soal uang, waduh. Sudah nggak ada saudara, nggak ada orang tua. Nggak ada bapak, ibu, nggak ada mami, anak, perang saudara. Kalau sudah uang. Dan itu yang jelek dari manusia. Seharusnya kita ini membangun sebuah jaringan brother of support. Nah, saya ngomong begini terus jangan buat organisasi saudara. Jangan salah itu. Yang dibangun bukan organisasi. Tapi integritas masing-masing. Yang dibutuhkan Anda perlu membuktikan Anda punya integritas. Maka saudara akan jadi orang yang dipercayai. Dan itu pentingnya luar biasa. Saya pernah dengar cerita dari seorang Yahudi. Pemain biola terkenal.
Siapa tuh namanya? Pemain biolanya Benny Hinn. Maurice Clark. Ya, betul. Suami istri Yahudi itu. Satu hari kami pelayanan di Semarang, terus kemudian saya ajak makan. Dia cerita, istrinya yang cerita. Istrinya itu pernah kerja di sebuah perusahaan berlian. Dan dia cerita bagaimana orang Yahudi itu ya, antar mereka jaga integritasnya. Karena dia berkata begini, kalau ada satu orang mencurangi sesama Yahudi, itu dikucilkan oleh masyarakatnya, dan itu membuat mati, betul mati. Keistimewaan keyahudian itu karena brother of support. Tapi satu syaratnya, integritas. Itu cacat, selesai, finish. Dia dikucilkan dari sinagog, dari lingkungannya, dalam waktu sekejap, tidak ada orang percaya dengan dia. Dia tertendang keluar dari masyarakatnya, dan itu berat, saudara. Sebab mereka ini kelompok yang dianiaya di seluruh dunia. Dibenci orang, tapi kalau mereka sudah nyatu, ini brother of support benar. Ada seorang yang beli berlian dengan temannya. Di tengah jalan dirampok. Berlian itu dirampok. Hilang. Kalau orang kita teriak-teriak, nangis-nangis, lapor polisi, terus ngomong sama yang punya berlian, aku nggak bayar ya, lah dirampok kok. Pasti begitu. Cari alasan, tidak bayar. Tapi Yahudi itu beda. Apa yang dia buat, saudara? Oh, belakangan dia lapor polisi ya. Begitu dia dirampok, dia kumpulkan semua uang yang dia punya sisanya. Dia ke Las Vegas, judi, saudara. Saya nggak ngajari Anda untuk judi, saya hanya cerita soal integritas orang. Integritas itu luar dan dalam itu sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia judi habis-habisan. Dia gunakan semua kemampuan judinya untuk dapat uang sejumlah harga berlian yang dia harus bayar ke temannya. Dia dapat, berhenti dia. Terbang balik ke New York. Dia bayar ke temannya. Tanpa ngomong apa-apa. Dia bilang, ini aku bayar ya, lunas. Boleh nggak aku ambil lagi? Dia ambil, dia dagang lagi. Memang belakangan dia lapor polisi. Belakangan temannya baru tahu, lu kamu tuh dirampok. Iya. Lu utang siapa untuk bayar aku? Enggak, gua judi. Cerita itu nyebar kemana-mana. Dan orang itu jadi orang yang paling dipercayai sekarang. Di antara semua pedagang berlian di New York. Bayangin, saudara. Oh Pak, saya nggak bisa judi Pak, judi bola saya bisanya Pak. Sudah lewat Pak, Spanyol menang 4-0. Saya nggak tanya itu, saudara. Saya tidak ngajari Anda soal judinya, soal integritasnya. Bukankah itu ajaib kalau Anda punya brother of support dalam hidup? Dalam keadaan masa Anda terpuruk sekalipun, mereka akan di situ dengan Anda. Tapi Anda mesti punya integritas. Kita nggak boleh punya survival spirit terhadap sesama saudaramu. Dengan cara apa? Ya sudah, yang kuat makan yang lemah. Habis kalau begitu. Satu hari ketika itu harus digerakkan untuk berbuat sesuatu, tiba-tiba itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. 5 poin tadi, pilar dalam hidupmu. Kalau Anda tidak menciderai yang 5 poin itu dalam hidupmu, anugerah diberi, roh keahlian turun dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan akan jadi. Make things done. Membuat apapun yang jadi impian saudara akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.